Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Damalang. Saya di sini akan membahas seputar sistem informasi. Nah, berbicara tentang sistem informasi, tentunya ini tidak jauh dari kata sistem dan informasi. Sistem sendiri yaitu sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap sistem harus memiliki sebuah tujuan. Tujuan ini berfungsi sebagai pengarah sistem atau penuntun sistem. 3 tujuan utama dalam sistem informasi. Yang pertama, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Sebuah sistem umumnya terdiri dari beberapa subsistem. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut dengan subsistem. Nah, contoh sistem dan subsistem adalah sebagai berikut. Misalnya pada sistem informasi perusahaan. Pada sistem informasi perusahaan terdiri dari subsistem, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi personalia, dan juga sistem informasi produksi. Itulah sedikit penjelasan tentang sistem. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan informasi. Informasi itu sendiri adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini maupun akan datang. Apa sih itu sistem informasi? Jadi di sini sistem informasi menurut Alter. Jadi sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi di sini teman-teman banyak sekali pendapat dari para ilmuwan, mulai dari Nah, berikut adalah jenis-jenis sistem informasi serta penjelasannya. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Nah, yang kedua adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada atau level eksekutif. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga perhitungan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang keempat adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan manajemen. Namun terkadang sistem informasi keuangan juga bisa merupakan dari sistem informasi yang berdiri sendiri. Yang kelima adalah sistem informasi manufaktur. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi yang berikutnya adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sesuai dengan namanya, sistem ini berhubungan dengan pembagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem informasi sumber daya manusia ini memiliki banyak sekali data dan juga informasi mengenai data dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, total gaji pokok, tunjangan, bonus, informasi bulanan, keuangan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi berikut yang banyak diimplementasikan adalah jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi pemasaran ini sangat penting terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, dari beberapa penjelasan tentang sistem informasi yang sudah saya jelaskan tadi, sistem informasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Antara lain kelebihannya yaitu yang pertama adalah sebagai sarana pengambilan keputusan.
Nah, dengan sistem informasi ini kita bisa mengetahui dampak atau konsekuensi dari suatu keputusan yang telah kita ambil karena kita menggunakan sistem informasi sebagai pengambilan keputusan. Contohnya sistem pendukung keputusan, ya seperti itu. Yang kedua adalah sebagai sarana penyedia data, di mana sistem informasi dituntut untuk menyediakan data, memfasilitasi bahkan memberikan data yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, yang ketiga adalah sebagai alat pengontrol data, di mana sistem informasi di sini berfungsi untuk jembatan pengontrol data. Data mana yang layak maupun yang tidak layak beredar di masyarakat itu dikontrol oleh sistem informasi tersebut. Nah, selain kelebihan yang sudah kita bahas, ada pula kekurangan dari sistem informasi tersebut. Antara lain yaitu yang pertama adalah adanya indikasi penyalahgunaan alat. Kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi dan informasi sekarang sangatlah berkembang pesat, di mana ada oknum-oknum tertentu atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi ini sebagai atau untuk tindakan kejahatan. Yang kedua adalah resiko tingkat pengangguran semakin tinggi, di mana kita tahu bersama bahwa ketika pekerjaan manusia diambil alih oleh sistem, maka manusia otomatis tidak akan bekerja di situ lagi, di mana tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan, tetapi tenaga sistem atau alat-alat canggih seperti robot yang dibutuhkan. Jadi di sini tingkat pengangguran akan semakin tinggi karena manusia tidak lagi bekerja pada posisinya dan posisinya digantikan oleh robot. Nah, itulah sedikit tentang sistem informasi. Kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata maupun pengucapan yang tidak betul, mohon dimaafkan.